Oke, selamat siang semua. Ini pembahasan latihan yang tadi Bapak bagikan. Ini kita bahas untuk nomor 1 pada segitiga PQR, siku-siku di Q. Tentukan jarak titik Q ke garis PR. Nah, berarti ini siku-siku, panjang QR-nya 12, sisi miringnya 13, PQ-nya belum diperoleh. Jadi pertama sekali soal seperti ini, karena ini siku-siku, bisa kita cari panjang PQ. Jadi kita cari PQ menggunakan Pitagoras. Nah, PQ sama dengan akar dari Pitagoras, akar dari PR kuadrat dikurang QR. PR-nya kan 13. 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat. Oke. Ini Pitagoras. Berarti ini sama dengan akar dari 13 kuadrat itu 169 dikurang 12 kuadrat itu 144. Oke. Nah, berarti ini sama dengan 169 dikurang 144 berarti 25 ya. Nah, 25. Maka ini sama dengan akar dari 25 5. Nah, berarti kita sudah peroleh panjang PQ-nya ini 5. Ini panjangnya sama dengan 5. Kemudian pertanyaan soal itu jarak dari titik Q ke garis PR. Ini yang ditanya, Q ke PR. Berarti yang mana dia Q ke PR? Sesuai konsep jarak titik ke garis, maka kita harus tarik garis dari satu titik Q ini, tapi dia tegak lurus ke garis PR. Nah, kira-kira seperti ini dia. Di sini harus siku-siku. Nah, inilah yang ditanya, X yang ini. Jadi kalau seperti ini, karena ini ada siku-siku, berarti ini bisa jadi alas, ini jadi tinggi. Nah, di sini juga ada siku-siku, berarti ini bisa jadi alas, ini jadi tinggi. Artinya bisa kita cari ini menggunakan kesamaan luas ya. Nah, kalau kita buat kesamaan luas dalam segitiga, berarti dia bisalah kita bandingkan dari alas dengan tingginya yang berbeda-beda ya, kesamaan luas. Nah, untuk yang pertama kita bisa pakai, kalau kita jadikan luas alasnya PR, berarti luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. Tingginya berarti ini alasnya, berarti tingginya yang tegak lurus dengan alas. Ini dia, berarti dia X. Sama juga nanti kalau kita bandingkan menggunakan alasnya 12, berarti bisa kita buat luas setengah alasnya QR. Tingginya, kalau alasnya QR, tingginya berarti PQ. Ini PQ. Inilah namanya kesamaan luas. Nah, berarti ini tinggal kita masukkan angka-angkanya. Ini setengah bisa kita coret, setengah habis karena persamaan. PR-nya ini 13 panjangnya kali X, ini yang mau dicari, sama dengan QR-nya 12 dikali PQ-nya tadi kita peroleh 5. Nah, berarti ini 13X sama dengan 12 kali 5 60 ya, 60. Berarti X sama dengan 60 bagi 13. 60 bagi 13 berarti 60 bagi 13 berapa ya? 60 bagi 13 berarti 4, ya, 4,6. Oke. Inilah panjang X nya. Jadi jarak titik Q ke PR itu 4,6. Nah, itu soal nomor 1. Kemudian soal yang nomor 2, ini dia caranya. Segitiganya di sini nggak ada siku-siku, berarti kita harus gunakan aturan kosinus, karena ini sisi-sisinya semuanya diketahui segitiga sembarang. Jadi ini kita
lihat yang ditanya jarak titik A ke garis BC. Berarti ini dia. Ini dia yang ditanya itu. Jarak titik A ke garis BC berarti dia harus tegak lurus dengan garisnya. Nah, udah. Nah, ini nanti siku-siku. Nah, inilah yang ditanya X. Kita buat ini X. Oke. Kemudian kita buatlah ini misalnya titik A ke garis ini kita buatlah titik O. Berarti AO yang ditanya. Di sini kita buat X. Jadi pertama sekali kalau soal seperti ini kita harus buat dulu sudutnya, tentukan sudutnya, boleh di sini, boleh di sini. Nah, misalkanlah kita buat di sini alfa. Kita menggunakan aturan cos. Menggunakan rumus aturan cos berarti kosinus alfa sama dengan, bisa langsung ya, bisa langsung kira-kira. Nah, rumusnya seperti ini, AB kuadrat ditambah BC kuadrat dikurang sisi di depannya AC kuadrat, ini langsung Bapak sederhanakan, per 2 kali AB kali BC. Oke, ini rumusnya, ini langsung kosinusnya ya. Kemudian ini kan tinggal cari masukkan nilai-nilainya. AB nya 10 kuadrat bisa langsung 10 kuadrat berarti 100 ya, 100 ditambah BC nya 12 kuadrat berarti 144. Kemudian dikurang AC nya 88 kuadrat berarti 64. Kemudian ini dibagi 2 kali AB, 2 kali A berarti 20 kali BC nya 12, 240 langsung ya, 240. Maka ini sama dengan 100 ditambah 144, 244 dikurang 64 berarti berapa ini? 100 berapa? 180 ya, 180. Oke, per 240. Nah, ini kita sederhanakan. Berarti ini sama-sama dicorek nolnya bisa. Kita corek nolnya ini. Berarti 18 per 24. Iya kan? Oke, kemudian ini dia sama dengan, ini jadinya 18 dengan 24 sama-sama dibagi 2 berarti 9 per dibagi 6 bisa ya. Oke, kita bagi 6 langsung. 18 per 24 sama-sama bagi 6 berarti ini 3 per berapa ini? 3 per 4 ya. 3 per sama-sama dibagi 6, 3 per 4. Oke, berarti kita peroleh kosinus alfanya 3 per 4. Kosinus alfa, ini tadi cos alfa. Nah, ini sudut kosinusnya kita sudah dapatkan 3 per 4. Lalu kita akan buat ke segitiga yang di soal. Segitiga di soal, perhatikan segitiga A O B, siku-sikunya di O kan. Nah, kalau dari siku-siku segitiga seperti ini, maka menggunakan aturan kosinus dari alfanya dari segitiga AOB ini bisa kita buat kosinus alfa sama dengan, kosinus itu samping per miring ya. Nah, ini perhatikan segitiga AOB yang di dalam ini, maka samping miring, sampingnya berapa? OB per miringnya AB ya, AB. Oke, sementara dari segitiga ABC tadi kita sudah dapatkan nilai kosinus alfa itu 3 per 4. Maka ini bisa kita buat 3 per 4 sama dengan OB nya berapa? OB nya ini yang dicari ya, OB per AB nya 10, ini 10. Oke, berarti kita tinggal kali silang. Tapi ini bisa kita sederhanakan dulu. Sama-sama dibagi 2, ini bagi 2 berarti 2. Ini bagi 2 berarti
5. Oke, habis ya, berarti kali silang langsung. OB kali 2 OB sama dengan 5 kali 3 15. Berarti OB itu sama dengan 15 per 2. Nah, 15 per 2 OB nya. Oke, setelah itu kita akan cari nilai dari X nya itu AO tadi. Jadi kita lihat segitiga siku-siku AOB juga. Kita kembali ke siku-siku AOB. Menggunakan Pitagoras kita bisa cari panjang X sama dengan menggunakan Pitagoras akar dari AB kuadrat dikurang OB nya kuadrat. Itu dari triple Pitagoras. Kemudian ini bisa kita lanjutkan, AB nya itu 10 kuadrat berarti 100 dikurang OB nya kuadrat 15 kuadrat 2 kuadrat 15 kuadrat berarti 225 per 2 kuadrat berarti 4. Nah, berarti ini kita samakan penyebutnya akar dari 4 kali 100 400 dikurang 225 per 4. Ini samakan penyebut. Kemudian ini akarnya sampai ke bawah ini. Ini sama dengan 400 dikurang 225 berarti 175 ya, 175 per 4. Ini masih dalam akar. Oke, berarti kita akari akar 4 ini di bawah dia ya, berarti setengah ya, setengah. Akar 175 ini dibagi 25 berapa? Oke, ini kan kalau dibagi 5 dia 17 175 dibagi 5. Ini boleh disederhanakan nanti. Kalau bagi 25 dia itu kan sama dengan 7 ya. Oke, berarti bisa kita buat 25 kali 7 ini. Akar 25 kan 5. Oke, ini aja kita hapus. Oke. Waduh. Mana ini? Oke. Ini tadi seperempat, akar seperempat setengah. Akar 175 ini itu bisa kita buat 25 kali 7, berarti akar 25 5. Bisa kita keluarkan akar 25 nya 5 akar 7. Oke, itulah panjang titik A ke garis BC atau di sini AO. Oke, demikianlah pembahasannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, terima kasih.